Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dunia nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya dan edukasi ini sifatnya gratis. Pengumuman bagi teman-teman semua, sebagaimana janji Mbak Wira untuk membagikan kitab Padepokan Sengkelat, pada saat nanti subscriber Mbak Wira telah mencapai 1000, maka pembagian kitab akan Mbak Wira lakukan di komunitas ya, di komunitas Padepokan Sengkelat khusus untuk ijazahan. Ada linknya bagi teman-teman yang ingin juga bergabung mendapatkan, boleh gratis. Linknya ada di kolom deskripsi, silahkan tinggal diklik aja, nanti Anda akan langsung join di dalam komunitas. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada terawangan 2 buah benda dari klien nomor 5757 ya, terawangan 2 buah benda dari klien nomor 5757. Terawangan masuk kemarin jam 17.30 waktu Indonesia Barat dan baru bisa Mbak Wira terawang hari ini Kamis 19 Januari 2023 jam 19 malam ya. Nah, teman-teman semua ya, terawangan 2 buah benda ini telah Mbak Wira tulis mana benda pertama, mana benda yang kedua. Keduanya Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa ya. Mbak Wira tidak tahu dan juga tidak mencari tahu dan juga tidak ingin tahu. Supaya hasil terawangan tetap objektif tanpa dipengaruhi unsur, Mbak Wira tahu siapa pembuatnya. Kedua benda tersebut Mbak Wira cek dengan metode yang sama. Metode yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena namanya benda bertuah. Adanya tuah pada suatu benda bertuah itu karena adanya kandungan energi pada benda tersebut. Nah, energi ini sifatnya macam-macam. Ada yang namanya energi alam ya. Jadi alam yang mengisikannya ke dalam benda tersebut. Alam yang membuatnya terisi energi. Dan itu tanpa campur tangan manusia ataupun disengaja ya. Benda-benda yang terisi alam ini seringkali disebut dengan mustika. Baik itu mustika lipan, mustika kul buntat, mustika merah delima, dan mustika-mustika lainnya. Adakah Mbah mustika yang asli? Jawabannya ada. Namun karena harganya yang fantastis, maka kemudian banyak oknum yang membuat replikanya atau membuat versi palsunya ya. Nah, untuk kedua benda ini menurut Mbak Wira tidak mengandung energi alam. Jadi benda yang pertama tidak mengandung energi alam, benda yang kedua juga tidak mengandung energi alam. Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang yang namanya manusia itu punya banyak metode, beragam cara untuk memasukkan energinya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah sifat dari benda tersebut dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Salah satu metode yang digunakan yaitu metode prana misalnya ya. Dan masih banyak metode yang lainnya. Kenapa? Karena beda orang beda guru beda ilmu juga beda metodenya, dan kita tidak bisa membuat aturan seperti kalau nggak pakai ilmu ini maka nggak sakti, kalau nggak pakai cara seperti ini maka bohongan, kalau nggak pakai metode seperti ini maka berarti tipu-tipu. Jawabannya tidak. Karena memang teknik-teknik spiritual maupun supranatural yang ada itu banyak sekali, luas sekali. Dan meskipun tidak sama dengan tata cara kita, tidak berarti kemudian tidak sakti ya. Oleh karenanya Mbak Wira selalu sampaikan bahwa dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira itu sediakan edukasinya. Dan edukasi ini gratis. Artinya apa? Mbak Wira memberikan wadah bagi teman-teman semua yang tidak tahu metode apa itu, belinya dimanapun itu. Tapi kalau Anda ingin menggunakan tuah pada suatu benda bertuah, maka seperti ini loh caranya. Nah gitu ya. Siapapun itu, dan Mbak Wira sekedar sharing, sekedar berbagi tanpa ada unsur ingin menjatuhkan siapapun. Atau juga Mbak Wira nggak kenal kok dari mana Anda membuatnya, namanya praktisi itu banyak sekali kan gitu ya. Jadi di sini Mbak Wira berusaha memberikan informasi dan edukasi yang bersifat netral. Kita kembali. Nah, untuk kedua benda ini ya, Mbak Wira tidak menemukan ada energi manusianya ya. Energi manusia itu seringkali disebut juga dengan tulpa. Ya, tulpa itu adalah energi yang didesain agar dia memberikan tuah pada si pengguna benda atau si pemilik benda kayak gitu. Ya, kalau Anda mensketsakan sebuah benda bertuah ke Mas Jalak itu kan seringkali dapat ya, kodamnya ada sekian, energinya ada sekian, portalnya ada sekian. Nah, energi dan portal itulah tulpa.
Nah, portal itu juga tulpa. Kenapa? Karena portal itu dibuat dengan mendesain energi agar membentuk portal lintas dimensi kan gitu. Jadi eh, portal itu juga termasuk salah satu varian dari tulpa kayak gitu. Ya ini Mbak Ira jelaskan ya. Siapapun praktisinya, Anda tahu dari manapun praktisinya, Mbak Ira edukasi. Nah kita kembali. Yang terakhir adalah energi dari kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Jadi kalau jin itu belum ditundukkan, belum diikat dengan perjanjian, ya tetap kita sebut dengan jin. Tapi kalau jin itu sudah ditundukkan, sudah diikat dengan perjanjian agar loyal dan mau patuh membantu manusia, baru kita sebut dengan kodam. Seorang praktisi harus bisa membedakan apakah energi yang ada pada suatu benda itu energi kodam, apakah energi manusia. Kodam pun juga demikian, apakah benar-benar itu kodam yang tidak membawa dampak negatif apapun, apakah kodam itu punya dampak negatif. Lebih jauh lagi, apakah itu benar-benar kodam ataukah itu hanya sekedar jin liar. Wah, itu harus paham. Dan Mbak Wira mempelajari itu bertahun-tahun. Mbak Wira buka praktek terawan udah ini tahun ke-8. Jadi itulah kenapa Mbak Wira bisa mengatakan gitu, oh ini energi dari mana dan karakternya seperti apa. Dan Alhamdulillah keakuratan terawangan Mbak Wira dalam membaca benda gaib, meskipun hanya lewat vibrasi energinya, bisa Anda cek keakuratannya di setiap terawangan YouTube Mbak Wira. Itu di setiap YouTube kan itu ada testimoninya. Dari situ Anda bisa menilai sendiri bagaimana keakuratan terawangan Mbak Wira gitu ya. Nah kita kembali untuk benda yang pertama, Mbak Wira mendapatkan kok ada energi kodam di situ ya. Sosoknya karakter energinya adalah padat menolak yang menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah utama dalam hal proteksi ya, wasilah keselamatan diri. Kemudian untuk benda yang kedua, Mbak Wira tidak mendapati energi dari kodam di dalam benda ini, sehingga untuk yang benda yang kedua ini Mbak Wira sebut dengan kosong atau bisa kita sebut dengan kosong kayak gitu. Jelas ya. Jadi untuk benda yang pertama Mbak Wira mendapati ada energi kodam, benda yang kedua tidak. Nah, bagaimana karakter energi kodam yang ada pada benda pertama? Ya, itu menolak padat. Itu menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah utama dalam proteksi. Namanya energi kita tidak bisa menyebutkan sosoknya laki-laki atau perempuan, sebenarnya nggak bisa. Oh dari energi saja kok ini. Nah kalau kita skalakan bisa. Kira-kira kalau diskalakan dari 1 sampai 100 ada di level 80. Kok rendah Mbah? Ya lumayan rendah. Kenapa kok seperti itu? Karena Mbah Wira semacam mendapatkan insting bahwa Anda ataupun siapapun lah pemilik benda ini baru memiliki benda ini ataupun belum bisa memakai benda ini. Nah, jadi kalau nggak baru memiliki ya belum bisa menggunakannya dengan maksimal. Sehingga untuk tuah-tuah hebat pada kodam tersebut kayak belum terjamah. Ini ibaratnya mobil gitu ya, baru dinaiki aja. Fitur-fiturnya belum dicoba dengan maksimal. Sehingga Anda belum tahu bagaimana kehebatan si mobil ini dalam segala medan. Ibarat handphone baru dipakai untuk WhatsApp-an doang, belum dicoba fitur-fitur yang lain, sehingga Anda nggak paham smartphone ini bisa sejauh mana digunakan dalam membantu pekerjaan sehari-hari kayak gitu. Nah, tentu kita penasaran dong. Wah, ini udah ada energinya nih untuk benda yang pertama. Lalu sosok yang memiliki energi itu seperti apa? Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan metode yang berikutnya. Namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat tanda-tanda visual atau melihat manifestasi atau melihat tanda-tanda kehadiran kodam pada suatu benda bertuah. Nah, ketika Mbak Wira cek melalui teknik visualisasi, untuk benda yang pertama ini Mbak Wira mendapati sosok wanita berbaju coklat. Ingat, apapun penampilan, penampakan, sosok, ya penglihatan yang Mbak Wira dapatkan, itu semua bukanlah bicara wujud dan bentuk secara kaku, melainkan bicara penggambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya kodam adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia punya kelebihan untuk berubah bentuk, berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi kita tidak bisa kemudian ngomongin bentuk jin itu secara kaku. Oh dia bentuknya kurus tinggi, oh bentuknya macan, oh bentuknya serigala, oh bentuknya naga dan sebagainya. Ya itu
hanya penggambaran dari karakter energi. Wujud aslinya dia bisa berubah-ubah sesuai dengan apapun yang dia kehendaki. Karena memang itulah kemampuan dari jin. Jadi kita tidak bicara wujud asli secara kaku dan pakem. Kita lanjut. Wanita berbaju coklat ya bisa berubah wujud menjadi gumpalan asap berwarna hitam. Berarti jenis kelaminnya adalah wanita. Berbaju coklat ya, coklat ini menyimbolkan tanah, simbol dari proteksi, netralisir rumah angker, tempat angker, tanah sangar ya. Kemudian menghindarkan diri dari bahaya yang sifatnya nyata ataupun gaib. Nah, kita udah dapat 3 tuah nih. Dapat 3 tuah, yaitu apa tadi? Sosoknya wanita ya, proteksi serta netralisir rumah angker, netralisir tanah sangar. Dapat berubah wujud menjadi asap hitam. Asap menggambarkan tuah sihir, yang artinya dia spesial skillnya dalam sihir. Netralisir tempat angkernya pakai sihir, proteksinya pakai sihir. Seperti apa proteksi pakai sihir itu? Dia akan mempengaruhi mindset, mempengaruhi pola pikir dari lawan Anda sehingga cenderung untuk menghindari diri Anda, menghindari bikin masalah dengan Anda daripada harus ribut-ribut dengan Anda. Atau bisa juga dengan membuat barrier dari energi, membooster energi diri Anda menjadi lebih kuat sehingga aura Anda lebih tebal. Kalau aura itu lebih tebal, otomatis proteksi pertahanan alami diri juga lebih kuat. Kayak gitu karakter sihir. Beda dengan proteksi yang dengan fisik. Artinya dia akan melindungi diri Anda dengan fisiknya, dengan tubuhnya. Kalau ada serangan apapun, dia akan menangkis atau menerima dengan badannya. Kalau sihir ini enggak, dia lebih main ke olah energi, mempengaruhi pikiran ya, dari target, kemudian mengurangi pengapesan. Kalau ada pengapesan itu dibuat orang lain dulu yang ngalami itu. Loh kok bisa Mbak? Ya bisa. Contohnya, ini contoh nyata ya, pengalaman yang Mbak udah pernah tahu. Di suatu ketika di sebuah ruas jalan ada hujan lebat. Namanya hujan, itu jalan nggak kelihatan mana yang lubang, mana yang tidak. Suatu ketika ya klien Mbak Wira itu lewat jalan itu. Nah kalau dengan sihir mengurangi pengapesan, misalnya ya klien Mbak Wira tadi mau lewat jalan yang berlubang. Tiba-tiba ada motor yang nyalip dia. Kemudian motor yang nyalip ini tadi keblegong itu apa? Terjebak dalam lubang itu. Hingga langsung melep gitu, langsung rodanya itu tenggelam semua ke lubang itu. Karena memang dalam lubangnya. Nah, klien Mbak Wira yang tahu itu langsung ngerem. Oh, di situ ada lubang, langsung dihindari. Itu contohnya. Jadi seperti itulah contoh-contoh proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri dengan mengurangi pengapesan. Ya, banyak contoh yang lain seperti tiba-tiba ketika kita naik motor atau naik mobil diklakson-klakson sama orang ya, begitu kita minggir dia yang nyalip kita lah, dari arah berlawanan ada motor yang melintas atau mobil yang melintas sehingga terjadi kecelakaan misalnya, dan seperti itu banyak contohnya. Jadi dengan sihir kemudian dia juga punya tuah untuk eksekusi ya. Eksekusi itu mengembalikan serangan lawan ya dalam rangka untuk melindungi diri Anda selaku pemilik benda itu. Tapi sayang loh ya, tuah yang sebegini hebat ini kayak terasa belum maksimal gitu. Karena Anda entah antara baru memiliki atau belum pinter, belum mahir, belum bisa menggunakannya. Loh Mbak Wira tahu dari mana kalau ini tuahnya belum jalan dengan maksimal? Dari, nah ini bahasa Roso ya, bahasa Roso itu nggak usah dipikirkan secara kaku ya, ataupun jangan dijadikan bahan bulian ya. Bahasa Roso, Mbak Wira merasakan seperti ini. Tidak adanya pencampuran energi antara manusia yang menjadi pemiliknya dengan energi dari si kodam. Itu kalau diterjemahkan secara kaku ya lucu. Tapi dari bahasa itu, Mbak Wira itu kayak bisa menyimpulkan gitu bahwa oh iya, kalau Mbak Wira mendapati sensasi energi seperti ini, berarti pemiliknya itu belum menggunakannya dengan maksimal. Mungkin hanya disimpan saja, walaupun sudah dimiliki dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak sering diakses, tidak sering digunakan, tidak sering dimanfaatkan, dan lain sebagainya. Gitu, nanti benar apa salah silakan Anda yang klarifikasi ya. Kemudian asal kodam dari daerah laut ya di Selat Kalimantan. Kemudian Kalimantan dengan Maluku ya. Kemudian usia kodam kira-kira adalah 2800 tahun ya. Bisa kita sebut dengan tua, dengan level power sekitar 90. Tapi sayang level energi yang 90 ini kayak terasa baru di level 80 karena memang penggunanya belum pintar.
Nah, kemudian untuk karakter dia adalah dark entitas tapi aman tanpa dampak negatif ya. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan penggunaan dupa gaharu herbal cap raja Omyang. Kenapa kok dupa gaharu herbal? Karena dia terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara uh, vibrasi energi itu bagus, secara secara kualitas energi itu bagus ya untuk merawat benda-benda bertuah. Oke, kita akhiri untuk terawangan benda yang pertama. Sekarang kita masuk ke benda yang kedua. Benda yang kedua pun sama, Mbak Wira juga mengeceknya melalui metode visualisasi energi. Kenapa? Karena Mbak Wira meyakini bahwa yang namanya klien datang kepada Mbak Wira melakukan terawangan, itu pasti harapannya bendanya itu isinya macan gitu ya. Isinya dewa-dewa, isinya kodam raja-raja dan seterusnya. Oleh karenanya, Mbak Wira pun juga melakukan metode pengecekan yang berlapis. Supaya apa? Supaya hasil terawangan itu benar-benar akurat. Nah, untuk benda yang kedua ini, Mbak Wira cek juga secara metode visualisasi, Mbak Wira tidak mendapatkan visual apapun. Sehingga dari sini Mbak Wira menyimpulkan bahwa secara karakter energi tidak ada, secara visual juga tidak ada, artinya benda ini kosong. Nah, terakhir Mbak Wira menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Metode ini hanya digunakan ya apabila dua terawangan sebelumnya menyatakan hasil negatif. Kalau ditemukan kodam nggak akan dipakai metode ini. Tapi kalau ternyata kosong tidak ditemukan kodam baru dipakai. Jadi Mbak Wira berusaha membentuk tulpa, berusaha membentuk energi dengan mantra-mantra khusus, doa-doa tertentu agar si kodam atau entitas apapun yang ada di dalam benda ini itu mau keluar, mau mendekat ke dimensi manusia. Nah, setelah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali pada benda yang kedua, ternyata Mbak Wira tidak mendapati feedback apapun ya. Hal ini menjadi tanda bahwa benda yang kedua ini kosong, tidak berkodam. Nah, apabila di sini ya Anda merasa bertanya-tanya, loh Mbah kok bisa sih Mbah benda yang kedua ini kok kosong tidak berkodam? Maka ada beberapa penyebab benda itu kehilangan kodamnya. Ini sudah banyak Mbak Wira bahas di video-video sebelumnya. Ketik aja ya penyebab benda menjadi kosong atau kehilangan kodamnya. Di situ sudah banyak sekali Mbak Wira bahas ya. Yang pertama yaitu dialih rawatkan atau beli dari reseller. Yang kedua pantangannya dilanggar. Yang ketiga perawatannya tidak dipenuhi. Yang keempat mati dalam bertugas gitu ya. Nah tadi pagi itu ada suatu hal yang lucu. Yaitu apa? Ketika Mbak Wira menerawang sebuah benda dari klien juga ya kan dinyatakan kosong tuh. Nah, si klien itu konfirmasi ke Mbak Wira, Mbah benda ini ternyata belum saya selaraskan katanya. Karena belum diselaraskan makanya kodamnya tidak terlihat. Ya statement ini kalau menurut Mbak Wira lucu. Ya lucu. Kenapa? Karena yang namanya kodam itu kan jin ya. Jin itu mau diselaraskan atau tidak ya tetap kelihatan. Ya, sama seperti kalau kita ngelihat pocong, ngelihat genderuwo, ngelihat kuntilanak, siapa yang menyelaraskan mereka? Kan nggak ada. Tapi nyatanya mereka tetap kelihatan. Gitu. Ya, tuyul. Siapa yang nyelarasin tuyul? Tapi nyatanya kan tetap kelihatan. Gelundung peringis, hantu kepala. Siapa yang mau menyelaraskan mereka? Tapi nyatanya kan tetap kelihatan. Jadi apabila suatu benda itu memang benar-benar berkodam, maka nggak usah nunggu selaras. Mestinya tuahnya udah jalan, ataupun memang kalau benar-benar berkodam, kodamnya kelihatan. Ya, wah itu teori dari mana Mbah kayak gitu itu? Itu bukan teori. Itu hasil dari praktek Mbak Wira selama bertahun-tahun. Jadi ketika Mbak Wira menyimpulkan sesuatu, itu sudah berdasarkan pengamatan. Kalau Anda lihat testimoni yang ada di lapaknya Mbak Wira, ya di situ ada kalimat seperti ini. Alhamdulillah tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Bayangin, tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Bahkan kalau bendanya atau azimatnya itu masih di jalan sekalipun, kodamnya itu sudah bisa diakses oleh pemiliknya. Walaupun pemiliknya itu belum memegang bendanya, azimatnya, tapi kodamnya udah bisa dipanggil, tuahnya udah bisa dirasakan, afirmasinya udah bisa diselesaikan.
Jadi tuah kencang sejak hari pertama dimiliki itu bukanlah sebuah kalimat untuk mempromosikan azimatnya Mbak Wira, bukan. Melainkan itu adalah kalimat untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua bahwa kodam harus diselaraskan dulu baru tuahnya kerasa. Kodam harus dibonding dulu supaya tuahnya kerasa. Kodam harus nunggu menyatu dulu baru tuahnya kerasa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, untuk menjawab mitos-mitos kayak gitu. Kemudian kodam kalau belum selaras nggak bisa diterawang. Kalau belum selaras belum bisa diafirmasi, tuahnya belum kerasa. Mbak, kenapa kok azimat ini tuahnya belum kerasa? Oh, karena itu kurang selaras. Nah, mitos itu Mbak Wira patahkan. Dengan cara apa? Menunjukkan bahwa azimat itu bisa loh tuah kencang sejak hari pertama dimiliki, nggak usah nunggu bonding-bondingan, nggak usah nunggu selaras-selarasan, nggak usah nunggu nyatu-nyatuan, nggak usah nunggu menyatu-menyatuan. Dan itu nyatanya terbukti gitu loh. Kalau nggak terbukti Mbak Wira nggak akan berani ngomong. Tapi karena itu sudah terbukti bertahun-tahun ya begitu, di ratusan klien ya begitu, makanya kemudian Mbak Wira bisa cerita. Ya, jadi mitos pada akhirnya. Kodam itu tuahnya baru dirasakan setelah dibonding, diselaraskan, setelah menyatu, itu mitos. Karena faktanya ternyata tidak demikian gitu. Oke teman-teman semua, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan pada edukasi malam ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.